Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabila Rabiatul Bakhtiar. Saya dari Prodi Sistem Informasi tahun 2020. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tugas rangkuman 3 pertemuan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 3, mata kuliah Enterprise Resource Planning. Yang pertama ada konsep dasar ERP atau Enterprise Resource Planning. Sebuah perusahaan pasti memiliki banyak proses dan kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan sebuah produk maupun jasa. Seiring dengan itu, pasti memerlukan sebuah sistem yang bisa menghubungkan departemen yang satu dengan departemen yang lain untuk memudahkan dan mempercepat kinerja perusahaan dalam menghasilkan barang atau jasa. Nah, oleh karena itu, ada sebuah sistem informasi yang dinamakan dengan ERP atau biasa disebut dengan perencanaan sumber daya perusahaan, yaitu sebuah informasi yang bisa menghubungkan atau mengotomatisasikan, memberikan informasi dan berkomunikasi pada proses kerja suatu perusahaan dan mempermudah departemen-departemen yang berhubungan dengan perusahaan itu sendiri sehingga tidak banyak waktu dan tenaga yang terbuang sia-sia. Biasanya ERP digunakan untuk perusahaan-perusahaan menengah ke atas karena biaya untuk membuat ERP ini bisa dibilang tidak murah. ERP ini juga berbentuk sebuah perangkat lunak atau aplikasi yang biasa digunakan di mana saja dan kapan saja. Perusahaan yang berkembang dengan pesat pasti akan membutuhkan software ini dikarenakan proses produksi dan keluar masuk barang di perusahaan yang semakin cepat. Terkadang tenaga manusia manual juga tidak akan bisa mengimbangi perputaran pengiriman barang, produksi barang, dan juga tidak bisa mengetahui berapa banyak barang yang tersiksa di tempat penyimpanan barang. Pengambilan data yang dilakukan oleh ERP ini adalah secara sentral, karena dengan cara mengelola data secara sentral ini sehingga hanya perlu sekali saja untuk memasukkan data dan selanjutnya bisa dimanfaatkan oleh berbagai proses bisnis di dalam perusahaan secara real time. Penerapan aplikasi ERP juga biasanya terdapat pada departemen accounting, customer relationship management atau CRM, human resource management, sales, inventory, purchasing, dan manufaktur. ERP juga berevolusi seiring berkembangnya zaman dan teknologi, karena jika tidak berevolusi maka tidak akan ada kemajuan juga untuk perusahaan tersebut. Pada tahun 1960-an ERP dibentuk tahap 1 yang dikenal sebagai MRP atau Material Requirement Planning. Nah, MRP ini bertugas untuk merencanakan berbagai material yang dibutuhkan. Tahap 2 pada tahun 1970 berkembang lagi menjadi closed loop MRP adalah perkembangan dari MRP yang bisa untuk menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi oleh perusahaan. Kemudian pada tahap ketiga tahun 1980 ada Manufacturing Resource Planning atau MRP 2, pengembangan dari closed loop MRP yang ditambah 3 elemen seperti perencanaan penjualan dan operasi, antarmuka keuangan, dan simulasi analisis dari kebutuhan yang diperlukan. Tahap keempat 1990 Enterprise Resource Planning atau ERP. Pada tahap ini hanya memfokuskan perkembangan pada proses bisnis saja,
seperti integrasi keuangan, rantai pasok, dan meliputi lintas batas fungsi organisasi dan juga perusahaan dengan dilakukan secara mudah. Tahap kelima pada tahun 2000-an hingga sekarang ini menggunakan Extended ERP atau ERP 2. Pengembangan sistem yang ini lebih kompleks dan modern. Jadi dalam evolusi ERP ini juga yang terpenting adalah mengikuti era dan tren yang sedang ramai diperbincangkan sekarang ini. Karakter sistem ERP mempunyai dua, yaitu back office system dan front office system. Back office system ini yang terpenting dari perusahaan atau organisasi di mana tugas-tugas didedikasikan untuk menjalankan proses operasional, akuntansi, finansial, administrasi, teknologi, audit, pengelolaan data, pajak, legal, pembelian, keamanan, dan kegiatan personalia tanpa interaksi dengan pelanggan. Jadi back office system itu bisa dibilang rahasia perusahaan. Sedangkan front office system adalah departemen yang berurusan langsung dengan para pelanggan. Contohnya departemen sales, terus marketing, seperti itu. Modul ERP dibagi menjadi dua, yaitu modul utama dan modul pendukung. Modul utama adalah modul operasi, yang modulnya sudah terintegrasi dengan sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk perencanaan pemanfaatan sumber daya menggunakan perangkat komputer. Modul pendukung adalah modul yang melengkapi kekurangan modul utama. Di modul pendukung terdapat modul finansial dan akuntansi, yaitu modul yang menyediakan fasilitas untuk menjalankan fungsi manajemen keuangan dan dukungan analisis berbagai lokasi bisnis, serta modul SDM, yaitu modul yang berfungsi untuk memudahkan melaksanakan manajemen yang efektif dan tepat waktu terhadap gaji, benefit, dan biaya yang berkaitan dengan SDM perusahaan. Kekurangan dan kelebihan dari ERP yaitu kelebihannya salah satunya yaitu mempercepat dan memudahkan kerja pegawai dengan database yang sentral dan sistem yang akurat secara real time. Kekurangannya adalah biaya yang relatif mahal dan juga jika terjadi pembobolan pada data perusahaan, bisa saja semua data yang ada di database sentral itu hilang. Kemudian ada teknologi ERP menggunakan teknologi 3 tier, yaitu sebuah arsitektur client server di mana masing-masing user interface, fungsional, proses logik, serta storage dan data akses dikembangkan dan disusun sebagai modul-modul yang independen, bahkan sering berada pada platform yang berbeda. Yang pertama ada layer presentation, adalah layer tampilan yang bisa dioperasikan oleh user berupa GUI. Kemudian ada layer application, yaitu layer ketika server memberikan layanan kepada user. Yang ketiga ada layer database, yaitu layer untuk mengolah atau mengelola, menyimpan semua data dari sistem ERP dan bertanggung jawab terhadap manajemen transaksi data.